Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, saya Lalu Ikram Aziz. Saya Firdah Hujatun Soleha. Saya Sri Wahyuningsih. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang penulisan kata. Di sini saya pemateri pertama. Yang pertama itu gabungan kata. Pengertian gabungan kata menurut Rahma Barokah dalam buku Berpikir Cerdas dengan Bahasa Indonesia 2021, gabungan kata adalah gabungan morfem dasar yang mana seluruhnya memiliki status sebagai kata depan, pola fonologis, gramatikal, serta semantis yang khusus sesuai kaidah bahasa yang bersangkutan. Unsur gabungan kata. Dilansir dari situs Kemendikbud, gabungan kata memiliki 3 unsur penting, yakni yang pertama, gabungan kata dapat membentuk kata adalah gabungan antar kata bentuk terikat dengan kata dasar. Yang kedua, gabungan kata yang membentuk kata majmu adalah gabungan antar kata dasar dengan kata dasar yang membentuk makna baru. Yang ketiga, gabungan kata yang membentuk frasa adalah gabungan 2 atau lebih kata yang sifatnya tidak predikatif. Selanjutnya, jenis dan contoh kalimat gabungan kata. Gabungan kata memiliki beberapa jenis yang dapat dilihat sesuai dengan ketentuan atau aturan dalam PUEBI. Berikut penjelasannya. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majmu, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Contohnya, para orang tua sedang berkumpul di aula sekolah. Selanjutnya, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian sehingga perlu ditambah dengan tanda hubung di antara unsurnya. Contoh, Andi ke toko buku membeli buku sejarah baru. Gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah apabila terdapat awalan atau akhiran. Contoh, mari kita bertepuk tangan. Selanjutnya, gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran ditulis menyambung atau serangkai. Contoh, kita diminta bertanggungjawaban atas kesalahan yang kita perbuat. Selanjutnya, gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Contoh, olahraga sangat baik untuk kesehatan tubuh. Selanjutnya yaitu kata ganti. Pengertian kata ganti merupakan salah satu jenis kata yang berfungsi untuk menggantikan kata benda atau orang tertentu yang tidak disebut secara langsung. Penggunaan kata ganti dimaksudkan agar suatu kalimat disampaikan secara lebih efektif dan tidak bertele-tele. Ciri-ciri kata ganti. Yang pertama, pronomina atau kata ganti biasanya terdapat pada posisi subjek dan objek, akan tetapi tidak menutup kemungkinan pada posisi predikat. Yang kedua, acuan pronomina atau kata ganti tidak tetap atau berpindah-pindah tergantung pada siapa yang dibicarakan. Nomor 3, pronomina atau kata ganti menyesuaikan konteks kalimat. Selanjutnya, jenis dan contoh kata ganti. Yang pertama, kata ganti orang yang merupakan jenis kata ganti yang digunakan untuk menggantikan kata benda, orang, atau personal dengan kata benda lain. Kata ganti orang dibagi menjadi 6 jenis, yaitu orang pertama tunggal, orang pertama majmu, orang kedua tunggal, orang kedua jamak, orang ketiga tunggal, dan orang ketiga jamak. Contoh kata ganti orang. Saya selalu ketakutan ketika menonton film horor. Kita tidak bisa menyepelekan peran guru dalam membentuk karakter. Yang kedua, kata ganti penanya. Didefinisikan sebagai kata ganti yang berfungsi untuk menanyakan benda, waktu, keadaan, tempat, jumlah, dan sebagainya. Contoh, kapan kamu akan pulang ke kampung halaman? Selanjutnya, kata ganti pemilik atau kepunyaan digunakan untuk menanyakan suatu pengganti kepemilikan. Kata ganti diletakkan di bagian belakang kata. Contoh, tulisanmu tidak bisa dibaca karena tidak rapi. Yang keempat yaitu kata ganti penghubung, digunakan sebagai penghubung antar induk dan antar kalimat. Contoh, baju yang berwarna pink itu sangat digemari ibu-ibu. Yang kelima, kata ganti penunjuk digunakan sebagai penunjuk lokasi atau suatu benda disebut sebagai kata ganti penunjuk atau pronomina demonstrativa. Contohnya, seharusnya kau tahu, ini adalah hal yang tidak sebaiknya kau ikuti. Yang keenam yaitu kata ganti tak tentu, adalah kata ganti yang menunjukkan informasi yang tidak jelas. Contohnya, aku punya sesuatu yang istimewa untukmu. Tunggulah di sini, aku akan membawa sesuatu. Selanjutnya saya pemateri kedua akan menyampaikan pengertian kata depan. Kata depan memiliki nama lain preposisi. Kata depan adalah memiliki posisi di depan sebelum kata benda, kata kerja, dan kata keterangan lainnya. Jenis-jenis kata depan. Pertama, kata dasar terdiri dari
dari, di, dengan, ke, oleh, pada, sejak, sampai, seperti, untuk, buat, bagi, akan, antara, demi, hingga, kecuali, tentang, serta, dan tanpa. Yang kedua, preposisi gabungan. Terdiri dari kepada, daripada, oleh karena itu, antara, dengan, sejak, sampai. Yang ketiga, kata berafiks. Terdiri dari bersama, beserta, menuju, menurut, sekitar, selama, seluruh, bagaikan, terhadap, melalui, dan mengenai. Aturan penulisan kata depan. Yang pertama, kata depan di, ke, dan dari tidak disambung tetapi dipisah dengan kata di belakangnya ketika menunjukkan arah, tempat, waktu. Yang kedua, aturan pisah ini dikecualikan untuk kata depan yang sudah lazim seperti kepada, daripada, dipukul, dan lain-lain. Yang ketiga, ketika kata depan akan digunakan pada judul, maka penulisannya harus menggunakan huruf kecil. Fungsi kata depan. Fungsi kata depan untuk menyatakan tempat berada, untuk menyatakan perbandingan, untuk menyatakan hal atau masalah, untuk menyatakan sebab akibat, untuk menyatakan maksud atau tujuan, untuk menyatakan arah asal, untuk menyatakan arah tujuan, untuk menyatakan pelaku, untuk menyatakan alat, untuk menyatakan tempat berlangsung. Contoh kata depan. Saya pergi ke sekolah dengan bersepeda. Air mata menetes dari kedua matanya. Ayah membeli sepatu untuk ibu, dan lain-lain. Kata si dan sang. Menurut KBBI, kata si sebagai kata sandang memiliki serangkaian makna kata. Si merupakan kata yang dipakai di depan nama diri, yang memiliki konotasi akrab atau kurang hormat. Kata si juga merupakan kata untuk mengkhususkan orang yang melakukan atau terkenal sesuatu. Selain itu, kata si juga dipakai sebagai sebutan pujian, panggilan, ejekan, dan dipakai dalam menyebutkan berbagai nama tumbuhan dan binatang. Sementara kata sang sebagai kata sandang menurut KBBI memiliki fungsi yang kurang lebih sama dengan kata si. Kata ini dipakai di depan nama orang, binatang maupun benda yang dianggap hidup atau dimuliakan. Sang juga bisa digunakan di depan nama atau sebutan dengan konotasi ejekan. Contoh kata si dan sang. Mereka memberikan penghargaan bagi si pemenang. Yang kedua, keledai berterima kasih kepada sang kancil. Yang ketiga, kita harus berserah diri kepada sang pencipta. Partikel lah, kah, tah, pun, dan per. Pengertian. Menurut KBBI, partikel adalah kalimat yang biasanya tidak dapat diinfleksikan atau perubahan bentuk kata, mengandung makna gramatikal dan tidak mengandung makna leksikal. Penulisan partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai atau digabung dengan kata yang mendahulinya. Contoh, berapakah harga buku ini? Jawablah pertanyaan ini dengan benar. Apakah fungsi dari laptop? Penulisan partikel pun dan per. Penulisan partikel pun terpisah. Dalam sebuah kalimat, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mempersiapkannya. Contoh, kami pun turut bersedih atas kepergian beliau. Penulisan partikel pun digabung. Partikel pun yang merupakan unsur kata penghubung atau konjungsi ditulis serangkai. Contoh, ia akan terus berjuang demi menghidupi anaknya, bagaimanapun sulitnya. Yang ketiga, penulisan partikel per. Partikel per yang memiliki makna demi, ia, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh kalimat menggunakan partikel per yang berarti makna demi. Adik menelan obat satu per satu. Yang kedua, contoh kalimat menggunakan partikel per yang berarti tiap. Harga kain itu 70.000 per meter. Yang ketiga, contoh kalimat menggunakan kalimat per yang berarti mulai. Karyawan itu mendapat kenaikan gaji per 1 Januari. Saya sebagai pemateri ketiga di sini saya akan menjelaskan tentang singkatan, akronim, angka dan lambang bilangan. Pertama saya akan menjelaskan tentang singkatan. Jadinya singkatan adalah sekumpulan huruf yang merupakan kependekan dari beberapa kata. Ini ada beberapa contoh dari singkatan, yaitu contoh pertama itu ada RT, yaitu kepanjangan itu rukun tetangga.
ada RW, rukun warga, dan ada PKK, pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Selanjutnya akronim. Akronim adalah kependekan yang berupa gabungan huruf atau suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar. Sini ada beberapa contoh dari akronim. Pertama ada OSIS, yaitu kepanjangan itu Organisasi Siswa Intrasekolah. Selanjutnya ada Posyandu, Pos Pelayanan Terpadu, dan yang terakhir ada Siskamling, Sistem Keamanan Lingkungan. Selanjutnya ada angka dan lambang bilangan. Nah, dalam penulisan angka dan lambang bilangan terdapat 11 hal yang harus diketahui. Yang pertama, angka digunakan untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, dan isi. Dapat juga menyatakan satuan waktu, nilai uang, dan kwitansi. Contohnya seperti kakakku memiliki tinggi 175 cm. Terus yang kedua adalah angka digunakan untuk melambangkan nomor jalan, rumah, apartemen, atau kamar pada kalimat. Contohnya, dia tinggal di Yogyakarta Residence Blok 2 nomor 40. Dan yang ketiga, angka digunakan untuk menomori bagian karangan dan ayat kitab suci. Contohnya, Quran Surah Al-Baqarah ayat 1. Ya, yang keempat, angka yang menunjukkan bilangan utuh yang besar dapat dieja sebagian agar lebih mudah dibaca. Contohnya, tabungan kakak sudah mencapai 200 juta rupiah. Selanjutnya yang kelima, lambang bilangan tingkat ditulis dengan seluruhnya kata atau dapat ditulis dengan kata. Contohnya, menurut Lembaga Pemeringkatan Tour International College, Universitas Gadjah Mada menempati posisi pertama. Universitas Brawijaya menempati posisi kedua dan Universitas Indonesia menempati posisi ketiga. Selanjutnya yang keenam ada lambang bilangan dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata yang ditulis dengan huruf, kecuali jika beberapa lambang bilangan digunakan secara beruntun seperti dalam perincian dan pemaparan. Contohnya, seluruh anggota rapat terdiri dari 250 orang. Yang ketujuh, lambang bilangan ditulis dengan huruf pada awal kalimat jika perlu. Susunan kalimat diubah sehingga bilangan yang tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata tidak terdapat pada awal kalimat. Contohnya, 7 orang peserta masuk ke babak final. Nomor 8, lambang bilangan dapat ditulis dengan huruf atau angka. Contohnya, 10 atau 10. Jadinya ini pertama ditulis dengan huruf, terus yang keduanya ditulis dengan angka. Selanjutnya yang kesembilan ada lambang bilangan dapat ditulis dengan akhiran. Contohnya, mereka mengikuti gaya busana tahun 1990-an. Nah, akhirannya itu ada an-nya ya. Kemudian yang ke-10, lambang bilangan tidak perlu ditulis dengan angka dan huruf sekaligus dalam teks, kecuali dalam dokumen resmi seperti akte dan kwitansi. Contohnya, Bibi membawa 10 gelas, tidak ditulis Bibi membawa 10 gelas. Jadinya itu ditulis dengan angka, tidak perlu ditulis dengan huruf. Yang ke-11, bilangan dilambangkan dengan angka dan huruf. Contohnya, paman membeli sepeda motor seharga 12.500.000 rupiah. Nah, di sini ditulis juga dengan huruf 12.500.000 rupiah supaya lebih jelas. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.